Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Afda Pradana, MPN 247829091 dari kelas 2C. Di sini saya akan mempraktekkan tugas akhir, yaitu lab challenge lab A, yaitu user management. Nah, di sini kita akan diminta untuk mengelola Linux server, server Linux. Lalu di sini skenario-nya, jadi sebuah perusahaan ini baru menerima 9 pekerja baru ya, dan ketiganya ini baru desain departemen. Oke, jadi departemen itu telah membuat departemen yang telah dibuat yaitu ada 3 ya, dan membuat 3. Dan selain 9 pekerja baru, dia juga telah membuat 3 departemen, yaitu engineering, sales, dan IS. Dan the server ini harus teratur udah terset up dengan appropriate files, pengaturan files gitu lah ya, folder, user group, dan perizinan. Mungkin kita langsung aja ke objektifnya ya. Nah, di sini kita akan membuat directory di root, dan nama direktorinya harus merefleksikan departemen yang telah disebutkan di atas ini ya. Lalu setelah kita membuat direktori, kita membuat grup. Membuat grup, namanya sama ya. Lalu setelah membuat grup, kita buat dulu ya direktorinya. Jadi kita di sini sudo akan kaget, kita buat engineering. Lalu selanjutnya itu sales dan yes ya. Nah, di sini suruh masukin password ya untuk sysadmin ya, berarti ini ya. Untuk masuk root kita perlu password, yaitu NATLAB 123. NATLAB 123. Udah ya seharusnya. Udah ya, engineer, sales, dan IS. Sekarang kita perlu membuat grup ya. Grup add masih di sudo ya, sudo grup sebenarnya gawai, grup add engineering. Lalu di sini kita buat untuk sales ya, sales. Lalu yang terakhir kita buat untuk is. Waduh, sudah selesai kita buat grupnya. Sekarang kita lanjut ke instruksi berikutnya. Di sini kita diminta untuk membuat administratif user untuk setiap departemennya, dan juga kita membuat 2
dua tambahan user untuk setiap departemennya. Jadi kita buat 3, 1 admin dan 2 user biasa. Dimana di sini this user will have a base login cell. Oke. Dan ya intinya kita disuruh buat user lah ya, user dan juga admin. Nah di sini kita buat sudo ya, masih sudo user add. Ini tadi salah, di sudo user add min s, lalu ini the user will have a base login cell. Jadi kemudian kita menggunakan directory bin dan juga base lalu kita targetin untuk di departemen engineering ya. Engineering. Oke, selanjutnya kita buat usernya itu engineering admin. Oke, di sini kita perlu tambahannya sebuah perintah mana ya kalau salah. Oke, selanjutnya kita buat engineering user 1 dan user 2. Nah, kita lakuin hal yang sama untuk di sales ya. Sales, gini aja. Sales, berarti di sini sales admin salah ya, kurang S. Oke, lalu kita buat untuk sales user 1 sama user 2, lalu kita pindah ke is admin, lalu di sini user 1 user 2. Nah ini udah record belum ya? Udah. Oke, selanjutnya udah kita buat nih administratif user dan juga 2 tambahan user. Selanjutnya kita akan ke ini ya, beberapa pengamanan ya, dengan beberapa mengikuti modifikasi yang telah dibuat dari setiap departemen. Oke. Jadi di sini di departemen administrator. Oke, berarti si admin ini mempunyai akses full lah, akses penuh mengenai direktori yang sudah kita buat tadi. Lalu hanya owner dari file departemen di direktori yang bisa menghapus file. Oke. Jadi hanya pemilik file yang bisa menghapus
file di directory departemen, lalu user biasa. The user will also have the ownership of their respective department folder. Oke. Lalu normal user, setiap normal user di departemen bisa mengakses penuh, yaitu membaca, menulis dan mengexecute their respective department folder. Oke. Selanjutnya the department folder will only be access. Oke, jadi departemen folder ini hanya bisa diakses oleh user atau admin di setiap departemennya. Oke. Sekarang kita akan buat ini ya, security, ketentuan security-nya. Caranya gimana? Caranya kita akan sama sudo ya, lalu chown on. Oke, chown, lalu kita buat engineering admin. Oke, chown owner sama. Oke, ini ya format untuk kita membuat apa ya, kayak akses file gitu. Change file owner and group. Jadi kita buat apa ya, dari file owner-nya, owner atau pemilik, owner group. Oke, berarti sudo chown, lalu ownernya berarti kita pertama engineering admin ya, engineering admin. Nah, di directory engineering group engineering gitu. Jadi di sini formatnya tadi kan sini ya, si pemiliknya, kita di sini pakai user admin ya. Lalu di group engineering di file atau directory engineering gitu. Kita enter. Selanjutnya kita buat hal yang sama, tapi ini untuk sales ya, sales admin di sales directory sales. Oke, udah. Selanjutnya kita ganti IS admin IS directory IS. Oke, udah kita akses untuk administrator ya. Apa sih user administrator untuk bisa mengakses directory departemennya. Sekarang kita perlu chmod ya. Kita skip dulu chmod ini apa ya. Nah, di sini change file mode bit. Mungkin di sini ukuran bit di filenya menggunakan ini ya, octal.
Jadi sini saya buat sudo chmod ya, chmod 177 untuk di engineering sales dan juga S ya. Oke, udah. Selanjutnya kanan lagi. Oke, sekarang kita akan membuat sticky bit ya, atau apa nih, restricted deletion flag atau sticky bit itu lah ya. Kita keluar dulu, sudo chmod paste engineering sales dan juga S ya. Sekarang kita tinggal buat ini ya, sebuah file txt gitu, echo this file contains confidential information for the department. Benar, di file contains confidential department. Lalu di sini kita masukkan ke mana, ke engineering dokumen.txt ini. Nah, saya agak lupa. Oke, echo di file. No such file or directory. Nah, echo ini kita biar enak langsung masuk ke ini dulu ya, namanya masuk ke rootnya, lalu oke, kita tulis ulang ya, echo this file contains confidential information for the department. Lalu kita buat teks ini ke departemen engineering
dan nama filenya itu dokumen ya, dokumen.post. Nah, itu bebas lah ya. Nah, saya cek di sini cat engineering dokumen.txt. Di sini kita hanya melihat tampilan dari output dari file dokumen.txt. Oke, muncullah di sini outputnya. Oke, selanjutnya what else that engineering. Oke, kita buat file yang sama di setiap departemen ya. Di sini kita buat sales. Kita buat di sales, lalu kita buat lagi di IS ya, departemen IS. Oke, selanjutnya kita akan damage provision ownership on this file be desain sebagai direktory yang terletak di lokasi saat ini. The document shall contain this file can be read by any user department, tapi hanya bisa dimodify dengan departemen administrator. Berarti kita buat lagi menggunakan chown ya. Ini kan change owner, yang berarti change owner engineering admin ya, engineering admin di engineering. Oke, terus sebelumnya engineering, nama file engineering ya. Engineering dokumen.txt. Oke, sama kita lakuin di sales dan KIS berarti ya. Jadi yang bisa mengakses atau memodifikasi atau mengubah-ubah file txt ini hanyalah si admin. Oke, selanjutnya kita yang terakhir yaitu di departemen IS ya.
Nah, oke, baik. Selanjutnya apa nih? Oke, kita periksa ini ya. Kita periksa file yang telah kita buat. ls min ld nah oke, nah di sini kita bisa lihat apa sih namanya, pemilik lah ya. Di sini pemiliknya di sini ada engineer admin, sysadmin, dan sales admin. Nah, ownership-nya, lalu di sini ya grupnya. Nah, ini tanggal waktu kita buat. Baik, mungkin itu saja praktikum yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.